Salam anak-anak, selamat pagi. Kita akan memulai pembelajaran daring kita pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2020. Silahkan anak-anak siapkan buku bupenanya, karena di video ini Mem akan memberikan pembahasan soal-soal bupena halaman 111 sampai dengan 120, karena hari Senin kita akan penilaian tugas mandiri atau ulangan tema 2 subtema 2. Kita buka buku bupena halaman 114. Di sana ada ayo berlatih. Perintahnya adalah tuliskan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan berikut. Buatlah dalam bentuk tabel. Nah, karena ini dalam bentuk PowerPoint, jadi membuat dalam bentuk PowerPoint saja ya. Yang pertama adalah nama kegiatannya membatik. Sumber daya alam yang digunakan lilin atau malam, bahan membatik, kapas atau bahan pembatik, dan minyak tanah untuk kompor. Yang kedua, nama kegiatan membuat batu bata. Sumber daya alam yang digunakan adalah tanah liat, air, dan panas matahari. Yang ketiga, membuat keranjang anyaman. Sumber daya alam yang digunakan bambu, rotan, dan cat. Menggoreng ikan. Sumber daya alam yang digunakan ikan, minyak goreng, minyak tanah atau gas dan logam. Nama kegiatan melukis. Sumber daya alam yang digunakan cat air, kayu, dan plastik bahan pembuat kuas. Bupena halaman 116. Muatan bahasa Indonesia. Pertanyaan yang pertama adalah hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat poster? Jawaban, hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster yaitu ada judul dan gambar yang jelas, tidak perlu banyak tulisan, dan isi poster dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara agar orang lain tertarik dengan poster yang kamu buat? Jawabannya, poster menarik harus ditampilkan dengan warna yang membuat orang lain tertarik, tidak terlalu berwarna, dan kalimat ringkas. Pertanyaan nomor 4, tuliskan langkah-langkah dalam mengampanyekan poster dengan baik. Jawaban, langkah-langkahnya meliputi A. Pahamilah isi poster dengan baik. B. Bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. C. Sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. D. Bersikaplah tenang, percaya diri, dan berbicaralah dengan suara yang nyaring. Tes tertulis subtema 2 halaman 118 sampai dengan 120 buku bupena. Kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Pertanyaan yang pertama, bahasa yang digunakan dalam mengampanyekan poster sebaiknya. Jawabannya adalah D, santun dan tidak terlalu cepat. Pertanyaan nomor 2, perhatikan gambar berikut. Judul poster yang sesuai dengan gambar berikut adalah. Jawaban pasti beragam, tapi di sini membuatkan contoh ya. 1. Hutanku yang sudah tak hijau lagi. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Nomor 3, urutan penggunaan blender yang tepat adalah. Jawabannya adalah B, mulai dari angka 2, 3, 4, 5, 1, dan 6. Di sini sudah membuat kalimatnya yang benar. Potonglah buah menjadi potongan kecil. Masukkan potongan buah ke dalam blender, tambahkan gula, air, dan es secukupnya, colokkan steker pada stop kontak, tekan tombol start, dan yang terakhir jika buah sudah halus tekan tombol stop. Pertanyaan nomor 4, aturlah suhu setrika yang sesuai dengan bahan pakaian, lalu setrikalah titik-titik dengan hati-hati. Jawabannya adalah bisa pakaian, baju, celana, ataupun kain. Pertanyaan nomor 5, tuliskan petunjuk menggunakan telepon umum dengan benar. Jawaban, contoh petunjuk menggunakan telepon umum dengan benar. 1. Masukkan uang logam ke dalam telepon jika ada. 2. Tekanlah nomor tujuan yang akan dihubungi. 3. Setelah terhubung, bicaralah dengan orang yang menerima telepon. 4. Tutuplah telepon jika sudah selesai berbicara. Muatan IPA KD 3.5. Pertanyaan yang pertama, perubahan energi yang terjadi pada peralatan listrik tersebut adalah. Gambarnya lampu lalu lintas.
Jawabannya adalah perubahan energi yang C dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Pertanyaan nomor 2, perhatikan gambar berikut. Silakan anak-anak lihat gambar di buku bupenanya. Pertanyaannya adalah, dari keempat gambar tersebut, perubahan energi yang sama terjadi pada alat nomor. Jawabannya adalah B, nomor 1 dan nomor 3. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pertanyaan nomor 3, makanan yang kita makan mengandung energi? Jawabannya kimia. Pertanyaan nomor 4, hal yang harus diperhatikan ketika akan menghubungkan steker stop kontak adalah? Jawabannya, tangan tidak boleh basah. Pertanyaan nomor 5, tuliskan 3 cara menggunakan energi listrik yang aman. Jawabannya, cara menggunakan energi listrik dengan nyaman. A. Tangan dalam keadaan kering saat menghubungkan kabel dengan stop kontak. B. Tangan dalam keadaan kering saat menekan saklar lampu. C. Mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan. D. Tidak saling menumpuk kabel pada stop kontak. E. Membaca petunjuk pemakaian peralatan listrik. F. Tidak menghidupkan televisi saat cuaca hujan disertai petir. Muatan IPS KD 3.1. Pertanyaan yang pertama, sumber daya alam yang digunakan pada pembuatan ikan asin adalah? Jawabannya C. Panas matahari. Pertanyaan nomor 2, dua sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan transportasi adalah? Jawabannya bisa hewan, di sini contoh hewannya kuda, sapi, dan kerbau. Selanjutnya arus angin dan arus air. 3. Kapas dimanfaatkan oleh manusia untuk? Jawabannya bahan kain katun dan perban. Pertanyaan nomor 4, tuliskan manfaat hewan-hewan berikut bagi manusia. Di gambar buku pena kalian, hewannya meliputi kambing, kucing, dan ayam. Jawabannya, kambing manfaatnya adalah diambil dagingnya untuk bahan makanan, kulitnya untuk bahan pembuat alat musik dan sepatu. Kucing manfaatnya adalah sebagai hewan peliharaan. Ayam manfaatnya dagingnya untuk bahan makanan dan bulu untuk bahan pembuat kemoceng. Pertanyaan nomor 5, tuliskan manfaat tumbuhan-tumbuhan berikut bagi manusia. Di buku pena kalian gambarnya adalah tumbuhan bambu, singkong, dan jahe. Bambu, batangnya untuk bahan bangunan dan kerajinan, batang mudanya untuk bahan makanan. Singkong, umbi, dan daun untuk bahan makanan. Jahe, rimpang untuk bahan penyedap makanan dan obat-obatan. Muatan PPKN KD 3.2. Pertanyaan yang pertama, contoh kewajiban manusia terhadap penggunaan listrik adalah? Jawaban yang benar B. Menghemat pemakaian listrik. Nomor 2, contoh media cetak yang dapat digunakan untuk mengampanyekan kewajiban hemat energi adalah? Jawabannya bisa berupa poster, spanduk, atau baliho. Pertanyaan nomor 3, mematikan televisi jika tidak ditonton merupakan titik-titik manusia. Jawabannya adalah kewajiban. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara memanfaatkan penggunaan energi listrik dengan bijak? Jawabannya, tidak menghidupkan peralatan listrik secara bersamaan atau menggunakan peralatan listrik seperlunya saja. Pertanyaan nomor 5, tuliskan hal-hal yang kamu lakukan saat mengampanyekan poster hidup hemat energi di sekolah. Jawaban, mengajak pembaca dan pendengar kampanye untuk ikut menghemat energi. Yang kedua, memberikan saran kepada pembaca dan pendengar cara menghemat energi. Muatan SBDP KD 3.2. Pertanyaan yang pertama, not angka dalam lagu ditulis dalam lambang. Jawabannya A. Angka. Pertanyaan nomor 2, perhatikan lagu berikut. Lagunya adalah Desaku Yang Kucinta. Partitur tersebut menunjukkan jika lagu yang dinyanyikan harus. Jawaban B. Sedang. Pertanyaan nomor 3, ketukan dari not-not angka tersebut adalah? Not angkanya ada di buku pena, silakan anak-anak lihat. Ketukannya adalah 4 ketukan.
Pertanyaan nomor 4, apa arti dari birama 3/4? Jawabannya, birama 3/4 artinya irama yang memiliki 3 hitungan atau ketukan. Pertanyaan nomor 5, tuliskan not angka dari not balok berikut. Not baloknya gambarnya ada di buku Bu Pena. Jawabannya adalah fa, fa, mi, re, do. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir untuk muatan SBDP. Tuliskan nada-nada berikut dengan not 1/8. Ini gambarnya, silakan anak-anak lihat. Nah, itulah anak-anak pembahasan dari Bu Pena tema 2 subtema 2. Salam Pramuka. Kita bertemu lagi di ekstrakurikuler Pramuka di hari Sabtu ini 29 Agustus 2020. Materi yang akan kita pelajari pada saat pagi hari ini adalah tentang 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu beserta provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dan ibu kotanya. Nah, di sini hanya memasukkan 10 provinsi saja sebagai contohnya. Nanti silahkan anak-anak mencatat materi pramuka ini di buku pramukanya masing-masing. 9 kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu. Yang pertama, Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang kedua, Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang ketiga, Kabupaten Bengkulu Utara. 4, Kabupaten Kaur. 5, Kabupaten Kepayang. 6, Kabupaten Lebong. 7, Kabupaten Mukomuko. 8, Kabupaten Rejang Lebong. 9, Kabupaten Seluma. Untuk provinsi di sini hanya memasukkan 10 contoh saja. 10 provinsi di Indonesia beserta ibu kotanya. Yang pertama Provinsi Aceh, ibu kotanya Banda Aceh. Yang kedua Provinsi Sumatera Utara, ibu kotanya Medan. 3, Provinsi Sumatera Barat, ibu kota Padang. 4, Provinsi Riau, ibu kota Pekanbaru. 5, Provinsi Jambi, ibu kota Jambi. 6, Provinsi Sumatera Selatan, ibu kota Palembang. 7, Provinsi Bengkulu, ibu kota Bengkulu. 8, Provinsi Lampung, ibu kota Bandar Lampung. 9, Provinsi Kabupaten Bangka Belitung, ibu kota Pangkal Pinang. 10, Provinsi Kepulauan Riau, ibu kota Tanjung Pinang. Nah, demikian anak-anak pembahasan mulai dari Bu Pena halaman 111 sampai dengan 120 ditambah dengan video ekstrakurikuler pramuka. Untuk pembahasan Bu Pena tidak perlu ditulis, hanya dikirimkan saja satu buah foto ke WA Mem sebagai bukti anak-anak telah melihat dan menyimak video. Kemudian untuk pramuka, anak-anak silakan mencatat di buku catatan pramukanya karena nanti bulan Desember akan ada penilaian pramuka berdasarkan materi-materi dari setiap video yang sudah Mem kirimkan. Nah, untuk Kesda silakan anak-anak mulai dari sekarang belajar lagu Ikan Pais karena nanti akan ada penilaian minggu depan. Terima kasih.